Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sore hari ini udah jam 5 lewat ya, kita masih jimin. Ya, semangat ya Bapak Ibu. Oke, Pak Sutri sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Novi gimana di rumah ya? Iya, di kamar. Ini izin untuk pengajar yang akan kita setor, Bu Minggas izin karena di NTT sana sudah maghrib. Jadi dia Oh, pulang tadi dia melakukan presentasi di sekolahan, Bu. oh iya, nggak apa-apa ya, karena kondisinya di sana sudah jam 6 ya, sudah jam 6 lewat, ya nggak apa-apa, kita izinkan Bu Minggasnya pulang duluan, karena Bu Minggasnya memang harus memang harus sinkronusnya memang harus di sekolah ya, karena kalau di rumah menurut Bu Minggas sinyalnya kurang bagus, sering hilang timbul. Oke, nggak apa-apa Bu, tetap semangat kita bertiga di sesi sinkronus kita sore hari ini. Baik Pak Sutris, siapa yang jadi icebreaker-nya sore hari ini? Jadwalnya Pak Tris jadwalnya. Tadi saya Oh iya. Oke, Sama saya. jadi icebreaker-nya Pak Sutris ya. Oke. Iya. Tapi sebelumnya ini dulu ya Pak, kita berdoa dulu bersama-sama ya Pak. Ya. Ya, bisa dibantu Pak untuk pimpin doanya sebelum kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa Sultan. Ya, terima kasih Pak Sutris. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita akan melakukan ice breaking seperti biasa. Yang mana ice break kali ini akan dipimpin oleh saya langsung ya. Untuk ice breakingnya kita menggunakan gerak tangan ya. Go, 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 fly. Semangat, semangat, semangat 3 kali ya. Jadi go-nya 3 kali, fly-nya Fly-nya gimana Pak? Fly-nya gini. seperti ya burung terbang ya. Oh gitu. Ya, Oke. go 3 kali, kemudian fly, ya, fly, 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 semangat, semangat, semangat. semangat, semangat, semangat. Oke Pak Sutris. Semuanya 3 kali ya. Oke. Oke, kita mulai. Go, 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 go. go. Fly, 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 fly. fly. Semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. tetap semangat. Oke. Ya, bisa sekali lagi nggak Pak Sutris? Biar Oh semangat ya, kita. boleh. Oke, kita mulai lagi. Go, 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 go. go. Fly, 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 fly. fly. Semangat, 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 semangat. semangat. Oke, terima kasih Pak Sutris yang udah menyemangati kita di sore hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan sesi sinkronus kita. Kita akan bahas mengenai sebentar ya Bapak Ibu, saya share dulu konsep alur tujuan pembelajaran. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi saat ini kita akan bahas mengenai konsep alur tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemarin kita udah bahas mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai capaian pembelajaran. Yang hari ini kita akan bahas alurnya ya. Oke. Nah,
Jadi dalam alur tujuan pembelajaran itu ada 2 langkah besar untuk menyusun perangkat ajar pada suatu mata pelajaran. Nah, yang pertama yang kita sebut sekarang capaian pembelajaran ya, dan yang mana capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah yang disusun dalam fase-fase atau tahap-tahap. Ya. Dari capaian pembelajaran ini terdapat pathways. Jadi untuk menuju CPI tersebut kita diberi pathways atau tahap-tahap atau langkah yang digunakan oleh sekolah. Nah, yang pertama itu penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran dari awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, dari penyusunan alur kita menuju ke pengembangan modul ajar. Jadi sama seperti RPP, cuma pengembangan modul ajar ini dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Ya. Jadi perangkat ajar ini diharapkan mampu membantu guru mengajar di kelas ya. Nah, nih, jadi kita akan lebih memahami lagi istilah-istilah capaian pembelajaran, alur pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Nah, berikut konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, ini di sini capaian pembelajaran. Oke, Bapak Ibu masih ingat nggak capaian pembelajaran? Bapak Ibu sudah download kan capaian pembelajaran yang ada di modul? Iya, iya. Iya, sudah. Iya. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Jadi kita yang di kelas 10, jadi untuk sekarang ini diprioritaskan dulu ke kurikulum paradigma baru ini diprioritaskan dulu di kelas 10 ya Bapak Ibu ya. Yang mana kelas 10 itu berada di fase E ya, fase E. Ya, kalau yang fase A itu untuk kelas 1 dan 2 SD, untuk fase B itu di kelas 3 dan 4 SD, fase C itu di kelas 5 dan 6, fase D itu di kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Nah, yang fase E itu di kelas 10 SMA dan SMK, dan yang terakhir fase F itu di kelas 11 dan 12 SMA SMK. Oke. Nah, dari itu alur pembelajaran yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran tadi. Oke. Nah, ini alur pembelajarannya ini tadi disusun menjadi rangkaian tujuan pembelajaran yang dari awal sampai akhir dari suatu capaian pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Terus alur inilah yang menjadi panduan para pendidik atau guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, ini catatan pentingnya bagi kita para guru. Nah, guru itu berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing. Jadi pemerintah memberikan hak veto ya kepada guru untuk menyusun alur pembelajarannya masing-masing sesuai dengan karakteristik pendidiknya, karakteristik para peserta didik di sekolah masing-masing dan sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan beberapa set alur
untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun perangkat ajar. Jadi kita tuh diberi hak bebas ya, diberi hak merdeka. Guru udah merdeka sekarang untuk menyusun alur belajarannya di kelas masing-masing. Itu. Nah, ini konsep alur tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini contohnya, misalnya di fase A dimulai dari kelas 1. Nah, untuk dalam penyusunan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya, mesti kita ingat dalam tujuan itu harus terdapat kompetensi. Dalam menyusun tujuan pembelajaran harus terdapat kompetensi. Nah, terus terdapat konten, dan yang terakhir harus ada variasinya. Namun variasi ini boleh juga kita tidak tuliskan di dalam tujuan pembelajaran, namun dapat terbaca secara implisit ya di dalam tujuan pembelajaran kita. Jadi ini contohnya, ini tujuan pembelajaran misalnya materi 1.1, apa tujuannya sampai ke materi 1.4, terus dilanjutkan terus sampai ke materi berikutnya 2.1, 2.2, 2.3 sampai ke berikutnya. Tujuannya bebas kita susun sendiri, namun tetap berdasarkan capaian pendidikan, capaian pembelajaran sampai berakhir di fase A. Nah, itulah konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu diharapkan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Nah, tuh, jadi kita alur tujuan pembelajaran itu kita susun berdasarkan untuk kita susun tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Gitu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, atau kita diskusikan sharing pengalaman? Jadi alur tujuan itu endingnya capaian ya? Ya, kita menyusun tujuan pembelajaran, kita lihat di capaian pembelajaran yang kemarin. Coba saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu ya, saya sharekan lagi capaian pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk mengingatkan kembali, nah saya akan share lagi capaian pembelajaran. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, udah oke. Oke, lagi loading ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini capaian pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris. Nah, dimulai dari rasionalnya. Nah, ini karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini elemen-elemen mata pelajaran serta deskripsinya. Jadi kita di bahasa Inggris itu sekarang kita punya 6 elemen ya Bapak Ibu ya, sekarang namanya elemen. Nah, kita di situ ada elemen menyimak. Nah, apa itu menyimak? Ya, di sini ada deskripsinya. Menyimak itu kemampuan memahami informasi, memberikan apresiasi kepada lawan bicara, dan memahami informasi yang didengar sehingga dapat menyampaikan tanggapan secara relevan dan kontekstual. Proses yang terjadi dalam menyimak mencangkup kegiatan seperti mendengarkan, mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi bunyi, bahasa, lalu memahami makna. Nah, keterampilan menyimak juga merupakan kemampuan komunikasi nonverbal yang mencangkup seberapa baik seseorang menangkap makna tersirat dan tersurat pada sebuah paparan lisan dan memahami ide pokok
dan pendukung pada konten, informasi maupun konteks yang melatari paparan tersebut. Nah, itu untuk elemen menyimak ya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk elemen berikutnya itu membaca. Nah, deskripsinya sudah ada di situ. Ini pemerintah yang memang disediakan oleh pemerintah. Memirsa, berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Nah, di situ kita lihat elemen-elemennya, ada 6 elemen. Jadi berdasarkan capaian pembelajaran ini dan elemen-elemennya, elemen apa yang mau kita bahas yang mau kita kuatkan di hari itu. Memang sih namanya kita belajar bahasa ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa memisahkan antara elemen menyimak, membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis itu kan semuanya dalam satu paket ya kalau untuk kita belajar bahasa. Ya nggak Bapak Ibu? Iya, jadi satu pelajaran. Jadi nggak mungkin siswa menyimak terus dia nggak ada kegiatan membaca, ya kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Cuman di sini kalau memang pada hari itu kita mau menguatkan elemen membaca, nah itulah tadi yang elemen yang membaca tadi yang kita lihat tahap apa yang harus siswa capai gitu. Nah, ini untuk capaian pembelajaran bahasa Inggris yang setiap fasenya. Nih fase A ini tadi. Nah, kita lihat yang di ini fase A. Fase A, elemen menyimaknya apa, elemen membacanya apa. Ini yang SD ya, sampai di elemen menulis sampai mempresentasikan. Nah, ini SD. Nah, ini elemen B, Fase B umumnya di kelas 3 dan 4 SD. Nah, ini fase C umumnya di kelas 5 dan 6 SD. Nah, ini fase D umumnya siswa di kelas 7, 8, dan 9 SMP. Nah, itu elemen-elemennya untuk yang elemen D. Nah, kita di sini fase E umumnya di kelas 10 SMA. Nah, ini capaian pembelajaran yang harus kita capai di akhir fase E, Bapak Ibu. Nah, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Nah, ini elemen menyimaknya, Bapak Ibu. Nah, elemen menyimaknya itu, nah di sini ada deskripsinya. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan pemuda. Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang dekat dengan kehidupan pemuda dan untuk membahas minat. Mereka memberikan pendapat dan membuat perbandingan. Mereka menggunakan elemen non-verbal seperti bahasa tubuh, kecepatan bicara, dan nada suara untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks. Nah, ini elemen menyimak.
Terus elemen membacanya kita bisa lihat lagi di bawahnya itu. Nah, itu elemen membaca, memirsanya. Terus ada, kalau ini kita sudah disiapkan. Jadi kita tinggal mengembangkan tujuan pembelajarannya. Nah, ini elemen menulis dan mempresentasikan. Nah, ini untuk yang fase F, yang di kelas 11 dan kelas 12 SMA atau SMK. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ya. Ada yang mau berbagi pemahaman atau berbagi pengalaman? Jadi kalau dalam satu teknik kita bisa ngambil 2-3 elemen ya. Gimana Bu? Ya dalam capaian pembelajaran tuh kita bisa mengambil 2-3 elemen, bisa lebih. Misalkan dari membaca itu kan bisa menyimak. Itu kalau kita mau mempresentasikannya bicara, tapi kalau dia mau menganalisis, dia menulis analisisnya. Bisa 3 itu variatifnya. Iya, itu tergantung kepada Ibu Novi. Sesuai dengan karakteristik pesertanya Ibu Novi. Kalau memang peserta didiknya Ibu Novi bisa untuk mendapatkan pencapaian yang baik dalam satu pertemuan itu langsung dapat pencapaian yang baik, berbicaranya baik, menulisnya baik, mempresentasikannya baik, nah itu lebih bagus. Atau gimana menurut Pak Sutrisno? Kalau pengalaman Pak Sutrisno gimana dengan adanya capaian pembelajaran ini? Saya juga masih bingung sih, Bu. Capaian pembelajaran ini ada teks eksposisi ya, recon, report. Nah, yang jadi pertanyaan itu harus diajarkan semua apa kita ini 2 atau 3 aja seperti itu maksudnya. Gimana menurut Bu Novi? Nih Pak Sutrisno punya pertanyaan di dalam elemen macam mana? Gimana Pak? Bisa diulang pertanyaannya? Kan ada di layarnya, coba ke atas lagi. Ada pelajari teks eksposisi, recon, report. Yang di capaian ya Pak ya? Oh iya. Yang di capaian. Oke ya, nih ya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, nah ya. Recon, report. Itu kalau dibagi-bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen itu ya. Oh gitu. Gimana menurut Bu Novi? Itu mesti kita ajarkan semua atau 2 elemen saja mungkin karena waktu nggak cukup, atau 3 elemen saja. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Sutrisno. Di sini kan ada teks narasi, deskripsi, prosedur. Terus apa kita harus ngajarin semuanya atau gimana? Atau karena mengingat waktunya yang singkat. Begitu ya Pak? Iya. Iya, gimana? Kalau dalam 1 tahun cukup kayaknya ya. Narasi, deskripsi, prosedur itu semester pertama. Eksposisi, recon, report semester kedua. Enggak juga Pak. Misalkan gini, itu kan kalau materinya kan tidak dipaksakan harus selesai semua dalam 1 tahun. Apalagi kita macam-macam teks itu kan kita bagi 3 tahun ya. Tingkatan 10, 11, 12. Kalau kelas 10 itu kan yang ringan seperti narasi, recon, itu kan ringan-ringan. Nah, kalau udah mulai eksposisi, udah mulai ke deskripsi prosedur kan dia banyak speakingnya, dia sudah mulai kelas 11, 12 itu pembagiannya. Ya, jadi nggak mesti harus setahun tuh itu semua. Intinya kan capaian pembelajarannya, menulis, membaca, terus capaiannya itu CP-nya tadi dengan cara apa yang pilih aja. Itu merdekanya kita.
Oh. Kalau Bapak sanggup setahun semuanya, ya nggak apa-apa. Kalau anaknya sanggup ngikutin gitu. Merdeka. Oke, iya terima kasih Bu Novi. Jadi di sini ada di fase E ini kan ya memang terdiri dari teks narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks asli. Ya, nah ini tergantung dengan kondisi peserta didik, balik lagi tergantung dengan kondisi peserta didik Bapak dan tergantung dengan kondisi sekolah Bapak. Apakah Bapak dalam satu pertemuan itu, tapi menurut saya berat kalau misalnya dalam satu pertemuan kita bahas teks narasi, deskripsi gitu, berat ya Pak ya. Jadi kita fokus aja dulu ke satu teks. Nah, apakah ini memang mau Bapak bagi dalam yang penting dalam fase E ini? Nah, peserta didik kita itu tercapai pembelajarannya mengenai narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks asli. Itu tergantung Bapak mau teks yang mana duluan, nggak mesti narasi duluan Pak. Misalnya kondisi peserta didik Bapak itu sudah lebih mudah bagi mereka untuk belajar yang pertama itu deskripsi. Nah, boleh Bapak pilih deskripsi dulu di pertemuan pertama. Nanti selesai deskripsi, terus Bapak mau milih recount, boleh. Nah, itu merdekanya Bapak di situ. Nah, oke, gimana Pak Sutrisno? Yang harus kita ingat ya, capaian pembelajaran fase E ini. Nah, inilah yang harus kita capai, yang harus peserta didik capai. Itu. Ya. Oke, nanti di modul LMS itu nanti ada itu lembar kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ untuk lebih menumbuhkan pemahaman Bapak Ibu, nanti mungkin bisa di situ ada lembar kerja capaian pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu secara berkelompok untuk mengerjakan lembar kerjanya di LMS. Oke. Ada lagi yang mau sharing pengalaman atau menanyakan lagi tentang materi kita hari ini? Cukup. Cukup. Gimana Pak Sutris? Mau ngerjain lembar kerja. Ya. Pak Sutris gimana? Oh, Pak Sutris kayaknya lagi ini nih. Kayaknya lagi bahas sesuatu dengan seseorang ini. WA. Iya. Gimana Pak Sutris? Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau sharing pengalaman? Pak Sutris, mikrofonnya belum di-on kan? Nah, iya. Gimana Pak Sutris? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau berbagi lagi? Tadi saya mau lihat yang fase F. Penasaran soalnya. Fase apa Pak? Mau lihat yang fase F. Itu kan Fase E. F. Ya, ini fase E untuk yang siswa kelas 10 ya Pak. Kalau yang fase F itu yang ini. Fase F itu yang siswa kelas 11 dan 12. Nah, nih. Nah, ini pencapaian untuk di fase F itu peserta didik pada akhir fase F, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur,
argumentasi, diskusi, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan atau perasaan. Peserta didik menggunakan keterampilan berbahasa Inggris untuk mengeksplorasi berbagai teks dalam mempelajari berbagai macam topik kontekstual. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi dan untuk kesenangan. Pemahaman mereka terhadap teks tulisan semakin mendalam. Nah, keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dan kemampuan evaluasi berbagai jenis teks dalam bahasa Inggris sudah berkembang. Nah, mereka memproduksi teks lisan dan tulisan serta visual dalam bahasa Inggris yang terstruktur dengan kosakata yang lebih beragam. Peserta didik memproduksi beragam teks tulisan dan visual, fiksi maupun non-fiksi dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca atau pemirsanya. Nah, itu Pak yang di fase F. Nah, jadi bisa saya simpulkan di antara fase E dan fase F ini banyak persamaannya ya. Perbedaannya cuma ada di jenis teks tadi. Jurusan, perbedaannya di jurusan. Ya, coba Bapak ungkapkan Bapak ungkapkan apa saja persamaannya antara fase E dan fase F. Persamaannya ya kalau dilihat dari CP-nya sama ya. Cuma dari jenis teksnya ada yang berbeda seperti recon udah nggak ada lagi ya. Recon dan report itu nggak ada lagi kayaknya ya. Iya, di kelas 11 sudah nggak ada recount report ya Pak ya, benar. Ya. Diskusi masuk. Ya, diskusi di kelas 10 belum ada kan ya. Ya, sudah naik ya level. Ya. Tapi kalau narasi masih ada, deskripsi masih ada ya. Eksposisi tadi ada kelas 10 ya. Eksposisi ada di fase E ada Pak. Eksposisi di fase E ada. Bisa disimpulkan di situ salah satu perbedaannya ya. Iya, benar Pak. Ya, kemudian kalau kelas 11 dan 12 dia materinya itu merujuk ke jurusan. Benar nggak? Benar. Iya, benar sekali Pak. Ya. Kalau kelas jadi yang fase E ya fase E masih yang umum ya Pak ya. Masih bahasa Inggris umum sesuai dengan sama dengan SMA. Benar sekali Pak. Iya. Sepertinya Pak Sutris dan Bu Novi sudah paham ini ya. Sudah paham teori ya, teorinya. Mantap. Yang penting teorinya dulu kita pegang Bu Novi. Teori. Nah, penerapannya pasti lancar kalau teorinya udah kuat. Ibu-ibu jadi mentor di sekolahnya. Bapak juga sama kita. Bukan mentor, Pak, fasilitator. Oh iya, fasilitator. Oke, jadi udah mantap ya Bapak Pak Sutrisno dan Bu Novi ya. Iya. Oke, terima kasih. Yang udah paham. Ya, sama-sama Pak. Jadi saya stop screen ya Pak. Oke, siap. Iya. Ya. Oke. Terima kasih untuk sesi sinkronus kita di sore hari ini. Ini udah mau maghrib ya Bapak Ibu. Udah jam 6 kurang. Ya. Baik Pak Sutris, sebelum menutup sesi sinkronus kita sore hari ini, supaya kita tetap semangat Pak Sutris. Ayo, ice breaking-nya lagi Pak Sutris. Ya. Kita mulai tadi ya. Supaya kita tetap semangat. Fly. Ya, breaking-nya go 3 kali, kemudian fly 3 kali. Fly-nya ya seperti terbangnya burung ya. Kemudian semangat 3 kali juga. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Go. Fly. Semangat.
Oke, terima kasih Pak Sutris. Bisa ditutup dengan doa. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah kita pelajari pada sore hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, saya kembalikan kepada Ibu Nani. Ya, terima kasih Pak Sutris dan Ibu Novi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan sampai di sini saja dan kita bisa bertemu lagi di esok pagi di sesi sinkronus bersama fasilitator kita yang sebenarnya Ibu Nur Azizah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Rekamannya belum